Oke, jumpa lagi. Kita akan kuliah untuk sesi atau minggu kedua dengan topik piranti semikonduktor. Nah, pada hari ini Pak Yan akan menjelaskan piranti semikonduktor secara khusus adalah dioda. Kita tahu piranti semikonduktor itu ada dioda, transistor, dan ada integrated circuit ya, atau IC. Oke, kita lanjut. Kita mulai saja. Sebelumnya Pak Yan sudah jelaskan tentang apa itu semikonduktor dan ragam atau jenis semikonduktor. Pak Yan ulas lagi. Kita mulai dari semikonduktor tipe N ya. Apa itu semikonduktor tipe N? Ya, tentu kamu sudah tahu ya. Tetapi saya ulang lagi di sini. Semikonduktor itu terbentuk tipe N itu terbentuk dari katakanlah antara ikatan kimia antara atom Si, 4 atom Si dengan 1 atom Sb, di mana atom Sb bervalensi 5, atom Si itu bervalensi 4. Karena Sb itu berupa dopan, ya, dopan atau kita kenal dengan istilah impuritas, pengotor dari semikonduktor ekstrinsik tipe N dengan valensi 5, sedangkan basisnya yang intrinsik semikonduktor itu adalah Si, itu kelebihan 1 elektron. Jadi Sb di sini kita lihat yang berikatan kimia dengan Si itu memiliki kelebihan 1 elektron. Maka karakteristik atau sifat-sifat dari semikonduktor tipe N itu bisa dilihat dari kelebihan elektronnya, ya. Makanya disebut elektron semikonduktor tipe N karena kelebihan elektron. Dan ingat lagi bahwa untuk semikonduktor tipe N, pembawa muatannya sehingga menimbulkan arus listrik itu adalah elektron, ya. Nah, bagaimana dengan semikonduktor tipe P? Prinsipnya sama. Jadi basisnya di sini Si, ya, 4 didopankan oleh atom boron. Atom boron itu sendiri kita lihat di sini adalah bervalensi 3, ya. Tapi karena di sini bervalensi 3, kemudian basisnya 4, maka ada kelebihan 1 elektron dari Si. Tetapi yang menjadi dopan di sini adalah B. Maka B ini kekurangan 1. Kekurangan 1 elektron atau kelebihan 1 lubang. Lubang inilah yang kemudian nanti diisi oleh elektron yang bermuatan negatif. Karena elektron dia bermuatan negatif, maka hole itu idealnya harus bermuatan positif supaya terjadi yang disebut dengan netral. Jadi pembawa muatan dari semikonduktor tipe B ini adalah hole atau lubang. Jadi pembawa muatan timbul arus, ya, oleh karena hole atau lubang. Beda tadi dengan tipe N, timbul arus, pembawa muatannya adalah neutron. Di sini adalah hole. Maka ini penting nanti ketika kita berbicara tentang arus dalam karakteristik arus dalam semikonduktor, ya. Ada bias forward, ada arus mundur, ya. Kemudian ada drift current, ya, arus hanyut dan sebagainya. Itu terjadi pada semikonduktor. Nah, kita lanjut. Itu sebagai ulasan. Nah, apa hubungannya dengan dioda? Karena kita topiknya tentang dioda. Dioda itu, coba lihat kursor saya mengarah pada simbol. Simbolnya sudah tidak awam lagi buat kalian. Itu ada panah, kemudian ada batas, ya, diberi garis. Arah kerjanya dari anoda ke katoda, ya. Kita lihat ini mau menyatakan simbol dan arah arus. Sedangkan yang gambar ini itu adalah full rectifier yang terdiri dari 4 dioda, ya. Itu animatifnya seperti itu, ya. Kemudian kita lihat komponen listriknya ini, ya, di pasaran itu bentuknya seperti ini. Tetapi di dalamnya itu adalah arah anoda ke katoda yang simbolnya dalam sebuah rangkaian elektronik diberi simbol seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi dioda itu adalah mengantarkan arus listrik ke satu arah, ya, tetapi dia menghambat arah arus listrik dari arah yang berlawanan. Terutama pada dioda penyiara dengan simbol seperti ini. Kalau kamu lihat di sini, ya, ini sebagai contoh, ada input AC sinusoidal,
kadang positif, coba lihat kursor pelayan saya tidak rubah, tapi dia kadang positif, kadang negatif. Nah, arahnya itu selalu mengikuti arah anoda dan ke katoda. Ketika dia negatif, ditapis atau arus tidak dilewatkan, ya. Makanya disebut dioda penyara. Kita lanjut. Oleh karenanya, dioda di sini ya disebut penyara arus dan tegangan listrik dalam sebuah rangkaian elektronik, atau biasa disebut juga rectifier, ya, penyara arus. Ya. Kita lihat di sini jenis daripada dioda itu masuk dalam kategori komponen listrik yang aktif, karena tidak bisa sembarangan kita memberikan arah arus, ya, tapi satu arah saja. Makanya dia jenis komponen yang sensitif dan yang aktif, ya. Oke. Baik tipe N maupun tipe P. Nah, sini adalah contoh dari fungsi dioda. Rectifier, half rectifier atau sinyal gelombang atau sinyal. Ketika inputan AC ini bentuk sinusoidal, yang di atas positif, yang di bawah negatif. Sinyal positif, sinyal negatif. Tapi begitu masuk dalam proses ini, kita lihat ini input sinyal AC, rectifier dalam prosesnya seperti ini, keluarannya akan seperti yang diperlihatkan animatifnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dia hanya melewatkan arus dalam arah positif dari anoda ke negatif. Kalau dia dalam arah berlawanan, ditapis. Makanya di sini tidak muncul nih yang negatifnya. Ada celah antara begitu dia kembali positif lagi, muncul lagi. Terusnya, seterusnya seperti itu, ya. Oke, kemudian lanjutkan. Full rectifier. Nah, ini gambarnya. Lihat, kadang positif, kadang. Lihat, perhatikan gelombang yang di bawah itu gelombang sinusoidal input, yang di atas gelombangnya gelombang AC, ya. Kamu bisa melihat, ya, ketika sinyal input AC diberikan, ya, sinusoidal, maka yang terjadi adalah kita bisa lihat di sini prosesnya itu, lihat prosesnya yang warna merah ini ketika secara simultan, maka dia akan memperlihatkan, ya, lihat saya ulang, merah di atas, merah di atas, merah di atas. Ketika ini di bawah tetap di atas, ya, ketika dia di atas tetap di atas. Artinya apa? Ini rangkaian ini didesain untuk melewatkan sinyal-sinyal positif saja. Ketika dia negatif ditapis. Oke? Jadi dia fungsinya untuk mendekatkan puncak gelombang yang positif, dalam ini tegangannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sinyal keluarannya masih. Ya. Nah, sekarang bagaimana full rectifier itu kita kombinasikan dengan komponen lain, misalnya seperti kapasitor. Menarik di sini, kalau sinyal keluarannya tadi berbentuk gelombang, yang ditapis adalah yang negatifnya, maka yang diteruskan adalah positif. Dan berbeda dengan yang half tadi, kalau half tadi ada celah, ada gap, ya, antara satu puncak dengan puncak lain. Kalau di full itu berdekatan begitu. Nah, bagaimana kalau ada kapasitor? Kapasitor itu ternyata mengangkat, ya. Coba lihat dari yang putus-putus ini, dasar line, ya, itu adalah keluaran dari full rectifier tanpa kapasitor. Tetapi begitu diberi resistor, keluarannya menjadi ini. Lihat polanya, yang warna hitam ini. Nah, ini diberi panah, ketika dia mengisi, itu puncaknya yang ini. Itu adalah proses mengisi dalam rangkaian yang namanya bridge rectifier, yang dikombinasikan dengan smoothing kapasitor, ya. Kemudian ketika dia slope-nya miring, ya, itu artinya muatannya tidak mengisi. Tetapi begitu dia naik lagi sedikit menuju puncak, peak-nya itu dia mengisi. Oke, nanti kamu bisa ulang video ini, kamu perhatikan baik-baik. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis dioda, ya. Pertama, penyara arus dan tegangan listrik dalam satu arah, simbolnya seperti ini, dipasang seperti ini. Dioda Zener itu berbeda dengan penyara, simbolnya agak mirip, tapi ini ada bengkok. Itu artinya berbeda. Kalau di sini searah, kalau yang di atas dia tidak melewatkan yang arah berlawanan, tapi di sini dia menyalurkan arus listrik ke arah yang berlawanan. Jika tegangan diberikan melampaui batas, ada syaratnya. Maka tegangan yang melampaui batas itu disebut tegangan tembus atau breakdown voltage atau tegangan Zener. Nah, tugas kamu yang pertama itu kamu mencari tahu apa itu tegangan Zener. Ya, kamu deskripsikan, kita diskusikan nanti. Oke, lanjut. Sedangkan
jenis dioda LED light emitting diode ya memiliki fungsi utama dalam dunia elektronika sebagai indikator atau sinyal. Makanya berbentuk seperti lampu, dia menyala. Ya, indikator itu terbuat dari semikonduktor. Simbolnya ada dua arrow atau panah seperti ini. Ya, kebalikan dengan dioda foto atau fotodioda itu berlawan arah. Ya, fungsi fotodioda di sini adalah jenis dioda yang mendeteksi cahaya, biasanya berupa intensitas cahaya. Ya, kalau dia high intensity atau dia low intensity. Nah, ini dipakai untuk sensor, ya, mengubah cahaya light to electric current. Jadi cahaya menjadi arus listrik. Oke, itu fungsi dari dioda fotodioda. Sedangkan yang di bawah itu SCR adalah silicon control rectifier, simbolnya seperti ini. Itu fungsinya adalah dioda yang punya fungsi sebagai kontrol atau pengendali. Jadi kalau ada di dalam sebuah rangkaian elektronika ada piranti seperti ini, maka itu adalah jenis dioda SCR yang fungsinya mengendalikan atau mengontrol, ya, mekanisme input dan output, ya, tentunya tegangan dan arus listrik. Yang terakhir adalah dioda laser, ya. Kita lihat sini, dioda laser, ya, ini biasanya untuk optical pump, ini ya, itu biasanya semikonduktor, ya, jenis optical pump, ya. Jadi dia digunakan dalam memilih gelombang, panjang gelombang, ya. Makanya ini ada kaitannya juga dengan sensitivitas. Jadi dia masuk dalam kategori sensor juga, ya, mengurangi gangguan dari struktur elektroda internal, ya. Oke, kita bisa lihat di situ, ya. Nah, contoh dari penggunaan dioda untuk rangkaian pada sensor infrared. Jadi sensor infrared kita menggunakan fotodioda jenisnya karena dia menggunakan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Ketika infrared ini mendetek warna putih atau apa namanya, ya, warna putih yang diberikan, itu kemudian fotodioda meresponnya sebagai memantulkan cahaya, ya. Tapi kalau di sini kita lihat yang di bawah, ketika warnanya intensitasnya berubah menjadi infrarednya mendetek, itu adalah menyerap, ya. Jadi ada kombinasi kinerja antara IR LED dengan fotodioda. Ini dalam bentuk skematik atau rangkaiannya seperti ini. Nah, keunggulan dari fotodioda dibandingkan dengan LDR bukan long distance relationship. Nah, tugas kamu yang kedua, yang pertama tadi Pak Yan sudah jelaskan, itu mencari tahu apa itu LDR, hubungannya dengan fotodioda yang dibandingkan. Dikatakan LDR lebih buruk jika dibandingkan fotodioda. Tentunya fungsinya untuk menerima sinyal infrared, ya. Sedangkan LDR menerima seluruh cahaya yang ada termasuk infrared. Jadi dia selektif sifatnya kalau dia fotodioda. Dia hanya intensitas, tetapi kalau LDR semua jenis cahaya itu langsung terus, ya, tidak melalui selektif, ya, prosesnya. Jadi noise-nya akan menjadi lebih besar atau gangguannya menjadi lebih besar. Nah, kita lihat di sini. Nah, apa yang terjadi jika intensitas IR yang diterima oleh fotodioda, saya beri lingkaran kecil ini, maka tahanan atau hambatan fotodiodanya Rx, ya, semakin besar. Nah, sebaliknya kalau dia kecil, IR yang diterima infrarednya ini, infrared ini besar, ya, maka tahanan hambatan fotodiodanya semakin kecil, Rx-nya semakin kecil. Nah, apa hubungannya dengan tegangan? Nah, misalkan di sini tahanan yang kita gunakan adalah 10, ya, ohm, maka yang dihasilkan, kita pakai rumus pembangkit tegangan, nanti kamu pelajari, maka V negatifnya adalah 2,5 volt. Itu masih jauh dari VCC-nya, ya, yang 5 volt. Tetapi kalau saya mengambil hambatan 150 kilo ohm, maka PN keluarannya itu 4,7. Nah, ini sudah mendekati nilai VCC-nya. Oke, itu tadi yang dijelaskan, ya. Nanti kamu simak lagi video ini, ya. Pelan-pelan dipelajari. Nah,